Saudara dan saudariku yang terkasih, Salam, selamat berjumpa dengan renungan harian Iona, Inspiration of New Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Lukas pasal 10 ayat 37. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Saudara dan saudariku yang kekasih, kita sampai pada edisi yang ke-13, tema orang Samaria yang murah hati. Yesus menasihati ahli Taurat itu dengan panjang lebar. Padahal pertanyaan ahli Taurat itu sebenarnya pendek saja, yaitu, dan siapakah sesamaku manusia? Jawaban Yesus dengan menggunakan perumpamaan membuat orang pendengar mudah melihat realitas kenyataan-kenyataan yang dekat dalam keseharian mereka. Yesus menampilkan 4 figur yang masing-masing mewakili pribadi dan sikap hidup orang yang berkaitan dengan rasa belas kasih kepada sesama. Dari penjelasan yang panjang lebar itu, Yesus kemudian memberikan satu perintah, sebuah perintah pendek yang sederhana dan mudah dimengerti, yaitu pergilah dan perbuatlah demikian. Perintah ini tidak didahului dengan sebuah pertanyaan. Misalnya, sudahkah engkau melakukan semuanya itu? Atau seberapa jauh engkau telah melakukan perintah itu? Tidak. Melainkan perintah Yesus langsung tertuju kepada ahli Taurat itu. Sekali lagi dikatakan, pergilah dan perbuatlah demikian. Ini artinya Yesus sebenarnya melihat bahwa ahli Taurat itu, meskipun dia sudah tahu pengajaran tentang kasih sebagaimana yang ia sebutkan sebelumnya, tetapi ia sendiri bahkan belum melakukan apa-apa dengan perintah itu. Rupanya ia cukup puas bahwa ia telah menghafal perintah itu. Ia sudah bisa menjawab dengan benar atas pertanyaan Tuhan Yesus dan lain sebagainya, tanpa ia berusaha menggenapinya di dalam praktek iman di dalam hidup sehari-hari. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika kita bicara tentang ahli Taurat dalam dialog Yesus ini, biasanya pikiran kita secara spontan akan tertuju kepada tokoh yang munafik, tokoh yang tinggi hati, yang sombong, yang itu hidup ribuan tahun yang lalu tatkala Tuhan Yesus masih melayani di muka bumi. Kita senantiasa memandang keluar dengan mengatakan, itu bukan aku, itu tidak terjadi saat sekarang, dan lain sebagainya. Kalau demikian, untuk apa firman itu disampaikan kepada kita saat ini? Untuk apa pengajaran itu kembali ditekankan bagi engkau dan saya? Padahal kita tahu firman itu disampaikan di tempat ini kepada engkau dan saya. Tuhan memberikan perintah yang sama, pergilah dan perbuatlah demikian. Itu artinya yang dimaksud ahli Taurat pada konteks saat ini itu bukan lagi orang-orang yang hidup pada zaman dulu, itu adalah orang yang hidup pada zaman sekarang yang dijumpai Tuhan Yesus dengan firman ini. Dan itu siapa? Itu termasuk engkau dan saya, itu adalah kita. Tuhan melihat bahwa kecenderungan yang sama yang saat itu dipraktekkan oleh ahli Taurat yang suka menghindar dari perbuatan kasih untuk menolong sesamanya, itu ternyata juga ada di dalam diri kita. Kecenderungan yang bagaimana atau perilaku yang bagaimana? Ini bukan persoalan tentang orang itu bisa menolong orang lain atau tidak, atau mampu berbuat sesuatu untuk orang lain atau tidak, bukan.
Tuhan tidak pernah memerintahkan engkau dan saya untuk menjadi solusi yang jitu di dalam segala permasalahan hidup sesama kita. Melainkan kita hendaknya memiliki kepekaan. Ya, kepekaan terhadap situasi sesama kita. Di dalam perumpamaan yang sangat disayangkan adalah bahwa imam dan orang Lewi itu tidak peka terhadap penderitaan sesamanya. Mereka sengaja menghindar, pura-pura tidak tahu dan tidak mau melakukan sesuatu apapun. Jika mereka memang sibuk, apakah tidak tersedia waktu barang sedikit sejenak untuk sekedar mendekati orang itu, untuk sekedar memberikan pertolongan kecil? Mungkin dengan cara yang seperti itu, pertolongan itu dapat menyambung hidupnya, kemudian kita bisa mengharapkan orang lain melanjutkan pertolongan selanjutnya. Misalnya sesuatu yang kecil, kenapa itu tidak dilakukan? Ya, di sini kita dapat melihat bahwa imam dan orang Lewi dalam perumpamaan ini sama sekali tidak memiliki keinginan, tidak tertarik untuk melakukan perbuatan baik. Mereka menolak untuk mengikuti kata hati maupun nuraninya, bahwa mereka berkewajiban untuk menjumpai sesama yang sedang menderita. Saudaraku yang kekasih, kecenderungan menghindar dari kewajiban untuk mengasihi sesama yang demikian ini sungguh tidak hanya terjadi pada orang-orang pada zaman dulu, bahkan zaman sekarang kemungkinan itu semakin menjadi. Kecenderungan orang untuk hidup sesuai dengan keinginannya sendiri, memenuhi apa yang menjadi kebutuhannya sendiri sebagai hal yang pokok tanpa memedulikan orang lain. Ini juga menjadi kecenderungan yang umum pada saat kita sekarang. Orang seringkali terjebak di dalam kebiasaan-kebiasaan beragama, ritual-ritual, liturgi-liturgi, tetapi kurang di dalam praktek iman. Orang miskin, orang menderita, orang terpinggirkan, orang kekurangan, orang teraniaya, itu senantiasa ada di sekeliling kita. Tetapi seringkali mata kita tidak melihatnya atau tidak mau untuk melihatnya. Jadi orang bukannya tidak bisa atau tidak mampu, melainkan tidak mau atau tidak tertarik untuk melakukan firman Tuhan. Padahal di depan jelas Tuhan menjawab atas pertanyaan, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk dapat memperoleh hidup yang kekal?" Tuhan memberikan petunjuk yang demikian. Kalau kita tidak setuju, kita tidak mau, kita tidak tertarik, ya berarti kita juga tidak akan pernah bisa mengalami hidup yang kekal itu. Kita ingin tetap serius dengan iman kita perhatikan perintah Tuhan dan sebisa mungkin kita melakukannya. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa. Amin.